Jadi gambarannya di sini kebun-kebun yang lebat pohonnya, saling melapisi satu sama lain, tetapi juga berpagar. Nah, ini kalau Tapi di di sini sini ada, berbuah Ustaz pohonnya. hah? Berbuah Ustaz pohonnya. Ya, berbuah juga ya, Iya. berbuah juga. Nah, kira-kira kalau kemarin ada Prof. Ai, mungkin saya juga minta nih kalau ada orang kehutanan di sini, ya, maksudnya pakar bidang kehutanan, kalau yang bisa menyampaikan. Yang jelas pada malam hari ini ayatnya itu meningkat secara bertahap dan sekarang ini hadaiqa kita diminta untuk memperhatikan makanan kita yang berada di sebuah kebun-kebun. Kebun-kebunnya berpohon-pohon besar, tanahnya subur, ada pagarnya, yang di situ boleh juga ada pohon buahnya, ada tumpang sari makanan pokoknya, jadi komplit ada di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita melihat, mengenal Allah dan mensyukurinya lewat tahapan-tahapan tadi. Kalau Habanake menyebut ini barangkali proses yang makanan yang kelima. Nanti yang keenam ya. Yang kelima, yang keenam wafakiha, yang ketujuh wa abba. Ini kalau kita lihat falyanzurul insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba. Ada 7 bahan makanan buat kita yang digambarkan di ayat ini. Mulai dari bagaimana Allah mencurahkan air dari langit, ditumpahkan dengan banyak sehingga yang tadinya tanah itu kering kerontang dan mati kemudian hidup. Lalu kemudian Allah belah buminya sehingga keluarlah atau masuklah air ke dalam, masuklah cahaya matahari ke dalam sebagian kecilnya atau sebagian besarnya, lalu tumbuhlah tunas-tunas itu. Kemudian tumbuhlah biji-bijian itu. Lalu tumbuhlah fambatna fiha habba. Lalu ada anggur dan lalapan. Macam-macam pohon lalapan itu. Kemudian wa zaitunan wa nakhla. Zaitun dan nakhl dan kurma. Kemarin sudah kita bahas, dan pada malam hari ini kebunnya. Yang di situ kita menikmati buah-buahannya, menikmati obat-obatan yang ada di dalamnya, pohon apotek hidup, menikmati kayu-kayunya untuk bikin rumah. Tetapi ini kebun yang juga dipagari. Kalau kita lihat hutan-hutan itu dengan sendirinya seperti membuat pagar ya pada dirinya sendiri. Wahada iqagulba dengan semua kesuburannya. Cuma saya ingin mengingatkan Indonesia kurang mensyukuri. Hutannya dibabat. La haula wala quwata illa billah. Hawa nafsu kemudian kita merusak dan kita tidak bersyukur. Apalagi Indonesia dengan hadaiqa gulbanya telah menjadi paru-paru bagi dunia. Kita tampak tidak bersyukur dilihat dari sisi ini. Moga-moga anak-anak generasi setelah tadabbur Quran ini merubah cara pandangnya. Ini baru bicara makanan Allah yang di darat loh, belum bicara yang di laut. Ya. Dan pohon-pohonan di dasar laut. Juga taman-taman, kebun-kebun di dasar laut. Belum. Kita baru diajak di permukaan tanah ini. Bagaimana Allah menyiapkan makanan buat kita semua. Mangga Ustaz Deden. Wahada iqagulba berarti ada 2
jenis pertama dari para ulama Nusantara bahwa hadaiqul gulba ini bukan hanya kebun yang di dalamnya tumbuh banyak pohon yang berbuah, tetapi juga hutan yang tumbuh di dalamnya pohon-pohon yang besar-besar. Ini seperti hutan di Kalimantan, wa hadaiqul gulba. Yang kedua, hadaiqul gulba berdasarkan tadaburnya Abdurrahman Habanake, hanya kebun-kebun yang di dalamnya banyak pohon yang berbuah saja. Berarti kebun duren yang lebat, pohon rambutan, kebun rambutan yang lebat, kebun manggis yang lebat, kebun mangga yang lebat, kebun jengkol. Kalau itu masuk nggak ya? Gulba. Yang jelas dimakan kan? Atau kebun pete gitu. Ya. Itu yang dimakan semua. Yang dimakan semua. Pohon-pohonnya. Hadaiqa gulba. Nah, ternyata di balik semua pohon itu, baik pohonnya berbuah maupun tidak berbuah, karena tadi kan ada dua jenis tadi, semuanya tumbuhnya pohon-pohon itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Duren yang kita makan atau yang kita lihat, kita tidak tahu tuh persis perjalanan si buah duren itu dari pohon yang mana, di hutan mana, di hadiqoh yang mana. Misalkan durian Sumatera ini, tapi kan Sumatera itu ya di mana itu? Durian Medan, durian Padang, durian Bukit Tinggi, itu kan luas sekali tuh hadiqohnya itu. Hutan itu menyumbang kehidupan, baik dengan karbonnya maupun dengan buah-buahannya yang sampai kepada kita. Nah, ketika kita makan, apapun yang kita makan, maka makanan kita itu ikut disumbang oleh hadiqah gulba, hadaiqa gulba yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 30 surah Abasa ini. Baik Ustaz. Baik. Sekarang kita coba perluas ya kata hadaiqa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, bagaimana Allah menggambarkan proses terjadinya kebun. Misalnya di surah An-Naml. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a. Lalu selanjutnya, fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Sama dengan di ayat ini, tetapi coba perhatikan bagaimana Allah menggambarkan tentang kebun yang Allah buatkan untuk kita di dunia ini. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi?
amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i maa'a, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Air dari langit sekarang disebutkan minas samaa'i ma'an. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Ini Allah sendiri nih, kalau kita pergi ke satu alam ya. Saya tuh kalau masuk hutan, Ustaz Deden, baru mencium aroma oksigen aja, itu rasanya udah nikmat. Tuh kan kalau di hutan kan kayak gitu ya. Baunya, aromanya itu aroma oksigen. Di siang hari tentunya. Kita merasakan suasana yang nikmat sekali. Dan lingkungannya yang luar biasa. Itulah Allah yang telah menciptakannya lewat proses diturunkannya air dari langit. Allah sendiri yang menumbuhkan tanaman-tanamannya. Allah juga yang menciptakan kebun-kebunnya. Allah juga yang menata secara natural keindahan-keindahannya. Dan ada lagi yang lebih hebat di ayat setelahnya. Maka lakum antum bitu syajaraha. Yang sekali-kali kamu tidak akan pernah mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Ada yang sok keren, babat hutannya, bikin food estate, zong. Kalau Allah tidak menginginkan. Walaupun ada yang berhasil yang dikerjakan oleh Kementan. Ada. Rekayasa. Tapi seandainya mereka yang memahami betapa mahal dan mewahnya proses terjadinya kebun, hutan yang besar di Indonesia ini. Kalau kita ke Taman Raya Bogor misalnya. Masuk. Ya, kita masuk ke Taman Raya Bogor itu. Kita lihat bagaimana tata letak pohon, ketinggiannya, kerindangannya. Bagaimana kita kemudian tertarik berada di tengah alam. Allah lah yang memprosesnya lewat diturunkan air dari langit. Kita nggak ikut campur menumbuhkannya dan kita tidak akan pernah bisa ikut seperti Allah menciptakan, menumbuhkan pohon-pohonannya. Maka ayat ini berpesan, Ailahum ma'allah, tadaburnya. Apakah ada sesembahan lain yang kamu sembah bersama Allah setelah kamu saksikan bagaimana Allah menurunkan air dari langit, lalu membuatkan kebun-kebun yang dzata bahjah, yang memiliki keindahan yang luar biasa, berada di hutan pinus, berada di hutan jati, berada di hutan kayu ulin, kayu-kayu yang besar di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa dulunya, di Papua, dan sekarang masih banyak. Allah lah yang menciptakan itu semua. Maka lakum antum bitu syajaraha, yang kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa ikut menumbuhkannya. Ailahum ma'allah. Adakah Tuhan lain yang kamu sembah bersama Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Sayangnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Di antaranya membabat hutan itu habis-habisan. Bukan cuma hutan yang rusak, biota, kehidupan. Makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya kemudian juga dirusak oleh manusia yang menyimpang dari kebenaran. Ya'dilun. Nanti di surga digambarkan. Innalil muttaqina mafaza. Terusnya. Wahadaiqa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Ya. Hadaiqa wa a'naba. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba.
Allah menggambarkan tentang kebun-kebun ini nanti sampai ke surga. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Dan hadiahnya dari Allah buat si pemenang ini apa? Hada'iq, kebun-kebun yang indah. Dan anggur-anggur yang tumbuh di dalamnya.